Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita bertemu kembali di Alinea Channel dalam episode kelima. Hari ini kita sengaja mengundang seorang akademisi senior yang sudah tidak asing lagi. Sudah senior. Tapi dari nama sudah senior. Walaupun usia masih muda. Tapi dari reputasi, kemudian pengabdian sudah terlihat luar biasa. Beliau ini sudah dikenal ramai bukan hanya di Sumatera Barat, tapi justru di Indonesia. Seorang akademisi yang berdinas sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Dan kalau tidak salah beliau hari ini juga diamanakan sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas. Beliau adalah Bapak Charles Simabura. Selamat siang dan Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Charles? Alhamdulillah. Lama kita nggak ketemu ya. Kalau Pak Marlis lah bertemu di online. Nah di online. Tapi yang kita ketemu langsung dulu kalau nggak salah kita di pesawat. Di pesawat. Waktu Pak Marlis juga. Ya, saya sedang bersengketa dengan Pak Oso. Partai Hanura. Duduk sama malam. Ya, termasuk juga Pak Ferry Amsari waktu itu. Luar biasa. Tapi itulah perjalanan politik kami terakhir di Hanura, walaupun kami yang mendirikan, tapi harus diakhiri dengan cara seperti itu. Itulah politik. Nah, itulah dinamika perjalanan kehidupan kita di situ. Tapi bagaimanapun Partai Hanura waktu itu menjadi sejarah bagus, karena dengan partai itu saya pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Sumbar 2 periode. Sore ini Pak Charles kita akan diskusi dengan topik yang agak sedikit berat ya. Berat untuk masyarakat sih sebenarnya. Tetapi ini juga diidolakan oleh masyarakat untuk bicara ini. Mungkin selama ini kita agak tabu bicarakan tentang topik korupsi. Tapi kalau kita tabu tentu ini akan menjadi sesuatu yang tidak selesai. Maka hari ini kami sengaja undang Pak Charles berdiskusi tentang topik dengan judul Strategi Pemberantasan Korupsi by Charles Simabura. Siap. Kan semua orang berbeda-beda ini. Kemarin Pak Ferry Amsari kita undang, versi beliau berbeda lagi. Nah mungkin Pak Charles juga akan menampilkan sebuah strategi yang lebih mumpuni bagaimana kita menyelesaikan sengkarut masalah penyakit masyarakat ini yang kita namakan dengan kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime. Nah luar biasa. Ada kategorinya narkoba dengan korupsi ya. Terorisme dan sekarang judi online. Ternyata judi online juga sangat luar biasa dampaknya. Jadi ini kira-kira topiknya Pak Charles. Mungkin di awal ini kita minta pandangan dulu Pak Charles. Bagaimana pandangan Pak Charles hari ini tentang korupsi di Indonesia? Terima kasih Pak Marlis. Sebuah kehormatan diundang channelnya Alinea. Ini BPI Pak. Namanya Alinea Channel, tapi Badan Peneliti Independen Penyelenggara Pengawas Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia. Siap. Terima kasih sudah diundang BPI. Pak Marlis ketua ada salahnya. Ya, dipercaya. Setelah aktif di partai sekarang kegiatan nama lagi ya Pak. Ya. Energi masih ada. Ya. Kalau bicara, saya pikir ini momennya tepat ya Pak. Kebetulan kan baru 9 Desember kemarin kita hari anti korupsi sedunia. Dan masih banyak spanduk-spanduk yang dipasang oleh pemerintah BPI. kita. Dan termasuk BPI. BPI juga, para penegak hukum kita terkait itu. Betul. Tapi kalau kita lihat pakai indikator yang dipakai oleh Transparansi Internasional misalnya, skor kita itu sekarang turun Pak. Turun ya? Turun ya. Jadi indeks korupsi, persepsi 3,6 sekarang. 36 ya? Dulu skornya itu kan 3,6, sekarang 36. Jadi kalau kita lihat Pak Jokowi, nah ini bukan ini fakta aja ya. Jadi Pak Jokowi itu waktu itu masih 36, begitu dia selesai tetap 36. Artinya kan stagnan. Iya. Sempat naik waktu itu skornya jadi 4. Itu capaian tertinggi Pak Jokowi itu sebelum COVID. 4, tapi akhirnya kemudian turun lagi.
Nah, salah satu yang penyebab turun itu suka tidak suka kita memang kemudian terjadinya pelemahan KPK. Iya, 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 iya. Lalu revisi undang-undang KPK. Iya, Itu harus diakui. Iya, Itu iya, memang kemudian betul. dan Faktor utama lah ya. faktor utama juga gitu. Kenapa? Karena memang kemudian kan pemerintah kan selalu berorientasi kepada kemudahan investasi. Iya, Lalu kemudian bagaimana pertumbuhan ekonomi. iya. Padahal kan Bank Dunia sudah mengatakan problem utama Indonesia itu kenapa tidak ramai investasi ya karena korupsi. Dan Pak Marlis pasti punya pengalaman lah. Pak Marlis kan juga pernah di DPRD dan pernah juga sekarang pengusaha kan. Iya, pengusaha. Nah, IPK itu persepsinya pengusaha, Pak. Jadi persepsi menilai gimana perilaku korupsi di Indonesia. Dan 36 itu angka yang buruk ya untuk sebuah negara yang dari skor 100. Iya, iya, iya. Tetangga kita Singapura, Malaysia sempat lebih Singapura pasti lebih baik dari kita. Jadi memang tidak ada progres apa-apa. Jadi nah kalau kita bawa ke agama hari ini sama dengan kemarin Merugi itu. merugi. Iya, iya. Jadi kita ini udah masalah merugi dalam konteks pemberantasan korupsi. Nah, tapi kalau dari skor yang sempat 4 itu kita termasuk orang yang celaka Pak, karena itu lebih buruk lagi kan. Itu satu hal prestasinya Pak Jokowi. Nah, efeknya apa? Jadi saya melihat begini Pak Marlis. Untuk Indonesia aspek pencegahan yang digembor-gemborkan oleh pemerintah dan DPR itu ya, ketika ini kan kemarin ada momen juga nih. Kemarin baru pelantikan pimpinan KPK. Pimpinan KPK yang baru. Nanti Pak Marlis kan bisa komunikasi lah sebagai bagian dari masyarakat, mungkin bisa jalin kerjasama dengan KPK. Nah, tapi kan kita nggak tahu nih orientasi KPK ke depan itu seperti apa. Bahkan beberapa pimpinan komisionernya kan sudah mengatakan OTT kampungan, tindakan OTT, betul. itu. Nah, padahal kalau kita lihat untuk di Indonesia, aspek pencegahan kemudian mau didorong, ya. Mereka kan sampai DPR waktu itu tepuk tangan loh, Pak. Salah satu calon komisioner itu mengatakan itu akan menghapuskan OTT. Karena mereka takut terkena. Karena mereka selama ini kan juga kena itu. Nah, padahal kita tahu untuk konteks Indonesia seperti saya sampaikan tadi, OTT itu sangat dibutuhkan dalam konteks memberikan terapi kejut lah, Pak. Iya, betul. Dikaji-kaji. Betul. Kalau hanya bicara tentang pencegahan, sosialisasi, penyuluhan, udah capek lah Pak. Pasti udah capek itu. Ngabisin duit kegiatan di hotel, sosialisasi apapun, tapi itu tidak ada efek apa-apa. Betul. Nah justru yang memberikan efek jerah itu adalah itu. Nah, tapi jangan lupa KPK itu sebenarnya jalan dua Pak. Jalan dua. Jadi pencegahan dia jalan, penindakan juga jalan. Cuma kan karena DPR nggak nyaman dengan penindakan yang OTT itu terus disorot, disuruh KPK pencegahan. Padahal pencegahan jalan, saya tahu betul, karena kita juga banyak ada kerjasama dengan KPK, ya KPK bikin penyuluh, bikin kampus anti korupsi, kemudian juga banyaklah ada whistleblower system, LHKPN dan yang lain-lain itu sudah jalan di KPK dan kepatuhan LHKPN sekarang itu udah tinggi loh Pak, udah hampir 100%. Cuma kebenarannya yang masalahnya itu. Yang dikatakan masih banyak bohong. Iya, kalau patung lapor, tapi benar apa enggaknya. Nah, makanya kemudian saya termasuk untuk hari ini ya pencegahan penindakan itu tetap menjadi hal utama. Nah, lalu bagaimana dengan desain KPK hari ini? Ya, sepertinya KPK harus tetap kita pertahankan dalam konteks untuk melakukan itu. Dan kenapa? Karena relatif kasus-kasus yang disentuh KPK. Nah ini menariknya nih Pak Marlis, meskipun kita kecewa dengan kinerja KPK kemarin, saya objektif aja ya bahwa ada beberapa prestasi juga yang harus kita apresiasi. Baru di KPK kemarin misalnya Hakim Agung ditangkap KPK, lalu juga ada Menteri meskipun itu ada motif dari politik. Dari Nasdem dari Nasdem 2 orang lagi kan. Tapi bagi saya itu adalah ya. Meskipun nanti kan kita bisa dorong juga untuk yang lain. Nah, tapi dari segi kasus memang yang besar-besar. Nah, tapi di sisi lain ada juga kemudian kejaksaan yang mulai sedikit berkinerja lebih baik. Bagaimana kemudian kejaksaan juga masuk kasus timah, termasuk kepolisian. Iya, betul. Jadi makanya kemudian kalau kita lihat ke situ dengan KPK yang suka OTT, kemarin terakhir juga OTT lagi kan. Bank Indonesia. Nah, ini juga menarik nih. Akhirnya kan khusus bagi Indonesia nih Pak Marlis. Aneh juga ya saya baca, masa iya otoritas lembaga negara
BI dan OJK. dan OJK kok melakukan CSR. Iya. Padahal CSR itu kan konsepnya Corporate Social Responsibility. Yang menghasilkan keuntungan. Iya, itu kan biasanya perusahaan yang melakukan. Betul. Nah, ternyata usut punya usut kabarnya itu modus, Pak. Modus. Oh, nitip lah. Ya, makanya program. Dewan dari DPR RI juga ada ya. DPR RI. Oh, Allah. Nah, itu yang kemudian sebenarnya kita ini. Saya pikir ini memang kemudian kalau ini diusut tuntas ya, ini PR besar di awal ini oleh pimpinan KPK yang baru. Betul. Untuk mengungkap kasus CSR-nya Bank Indonesia ini. Nah, makanya kemudian kalau begitu, sedangkan sudah ada OTT, udah banyak juga yang ini kok orang juga tetap tidak jerah. Justru bagi saya itu bukan berarti itu tidak efektif. Justru harus dimasifkan lagi supaya menjadi efektif. Karena kalau dihilangkan kan logikanya kan gitu, Pak. Sedang sudah begitu aja. Ya, betul. Dan ada waktu itu di teman-teman KPK suasana nih Pak Marlis waktu itu setelah revisi undang-undang KPK itu perilaku pejabat kita waktu itu semakin berani tuh melakukan praktik-praktik itu. Tapi saya nggak tahu juga ya di internal KPK itu memang mungkin seperti ini. Saya juga tidak yakin nih ke depan tidak akan ada OTT Pak. Saya tidak yakin. Karena memang sepertinya ada kondisi di internal KPK cuma di tataran penyidik dan penyelidiknya itu yang memang kemudian bekerja dengan lebih apa ya? Saya menduga ya masih mereka cukup memiliki idealismenya masih tinggi ya. Kan mereka yang punya alat bukti dan segala macam. Sehingga meskipun kemarin sempat juga OTT itu dianggap baru. Yang lama Pak. Oh, yang lama. Yang kemarin periode sebelum ini dia menganggap kan juga orangnya kan sama ya. Ya, Pak Yohanes Tanak. Yohanes Tanak sebut nama kan itu juga tidak. Termasuk Pak Alex juga. Alexander Maulata itu juga mengkritik OTT, tapi ternyata tetap ada juga OTT itu dilakukan. Dan ke depan saya pikir juga akan begitu. Kenapa memang kemudian ini kan seperti kebutuhan lembaga yang sudah menjadi kayak core bisnisnya gitu. Dan kita memang harus dorong KPK harus. Jangan takut kepada DPR RI. Iya, makanya saya bilang ya meskipun kita tetap ada harapan ini. Beberapa teman-teman anti korupsi kan sudah mulai agak sedikit kecewa. Bubarkan aja lah KPK itu katanya. Itu ada yang emosional begitu. Bahkan ada yang pernah nulis di Kompas juga itu. Bung Zainal Arifin Mukhtar katanya sudah saatnya bubarkan KPK. Pakai tanda tanya tadi Pak. Tanda tanya. Nah, justru saya mengatakan itu ini yang harus kita jaga terus gitu. Kenapa gini Pak Marlis? Karena kan KPK itu kan produknya reformasi Pak. Iya betul. Bagi saya itu sebuah simbol komitmen bangsa ini untuk memberantas korupsi. Jadi kalau lembaga itu kita hilangkan, ya pasti semakin. Apalagi yang trigger mekanisme yang mengatakan bahwa dengan KPK ini kejaksaan akan perbaiki diri, kepolisian juga akan. Itu kan belum berjalan dengan baik. Betul. Nah sekarang kan sudah ada lembaga baru lagi nih, unit baru lagi di Polri misalnya. Di Polri ya, yang menghimpun teman-teman dari KPK yang lama ya. Ada Pak yang baru di dir yang khusus korupsi. Khusus korupsi baru dibikin juga. Aduh namanya apa sih? Direktorat itu. Yang Novel Baswedan. Bukan. Oh bukan. Ada yang sekarang kayak selevel dia dengan dir narkoba, dir reskrim gitu. Di ujung lidah namanya. Pokoknya Polri sudah bikin unit khusus juga untuk korupsi ini. Nah itu yang kemudian mungkin ya teman-teman yang lain itu Novel Baswedan itu mungkin nanti akan bergabung ke situ ya. Pimpinan itu nggak salah bintang 2 juga ya Pak. Itu yang kemudian akan. Nah nanti kan di daerah akan dibentuk juga. Iya betul. Berarti dia akan terpisah dari Dirskrimsus ya? Ya, udah terpisah Pak. Dia sendiri korupsi ya? Kemarin kan gabung di Reskrimsus kan. Nah, sekarang dia udah bisa sendiri. Oke. Jadi itu yang kemudian menjadi unit sendiri di kepolisian. Nah di kejaksaan juga begitu. Tapi, nah ini kan jangan sampai kemudian ini seolah-olah mau membayang-bayangi KPK gitu kan. Jadi kita harus juga waspada nih Pak Marlis. Jangan sampai kemudian ada lembaga ini kemudian seolah-olah KPK menjadi tidak dibutuhkan lagi. Padahal justru ini komitmen Polri, betul. ada di kejaksaan juga, lalu KPK, nah mestinya ini yang bersinergi. Kenapa? Karena kan saya melihat gini Pak Marlis, memang secara tidak langsung akan terjadi pengkaplingan, alamiah saja pengkaplingan, ranah-ranah pemberantasan korupsi itu. Misalnya di level kepolisian, mungkin di tingkat bawah kan dia bisa dia menjangkau ke lapisan masyarakat, lapisan di kabupaten kota, kecamatan. Makanya kemudian kan banyak yang kasus-kasus kepala desa, korupsi sekolah. Tapi kalau dari level KPK pasti kan mainnya yang besar-besar kan. Termasuk di kejaksaan juga karena dia tangannya sampai
kabupaten kota. Ya. Nah, kan bisa. Jadi nanti akan tersegmentasi lah bahasa saya itu, sehingga kemudian hal-hal yang mungkin memang sifatnya besar seperti yang sekarang biasa ditangani KPK itu akan dikerjakan secara alamiah saja. Nah, makanya kemudian berbagi peran. Makanya saya kan gini Pak Marlis. Bayangkan kalau KPK itu tidak ada, saya tidak yakin juga itu yang kasus-kasus besar itu bisa. Oh, tidak mungkin terungkap. Tidak mungkin. Pak Marlis dengan yakin. Tidak mungkin. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau hanya ada KPK, misalnya kan ada juga gagasan. Pada suatu titik oke lah. Misalnya ada gagasan gini Pak, semua kasus korupsi ditangani oleh KPK. Berat juga kerja KPK kan gitu. Iya. Nah, karena ini memang lembaga khusus ya jumlah sudah selektif lah terbatas, gitu ya. Selektif untuk kasus-kasus yang memang dalam tanda petik ada irisan politik dan segala macam, yang kemudian penanganannya juga kompleks ketit lah gitu ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Charles. Nah, kita kan kemarin sudah gembira ya dengan bergantinya Mulyono dengan Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo begitu pelantikan di DPR RI itu langsung menggas musuh kita yang harus kita basmi itu ada 4. Judi online, penyeludupan, narkoba, dan korupsi. Dan diminta kepada seluruh aparat harus komited untuk memberantas ini. Nah, kira-kira pandangan Pak Charles, apakah statement Pak Prabowo di berbagai kesempatan itu ngaruh nggak sampai ke bawah nih? Kalau jargon itu kan semua pejabat kita ya biasalah orang politik kan akan menyampaikan itu ya. Bahkan ada juga yang lucu itu, saya lupa itu kepala daerah di mana itu Pak. Selesai dia kasih penyuluhan anti korupsi waktu itu, ternyata dia ditangkap. Di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Ya, yang profesor itu, yang Pak Profesor. Ya, Pak betul. Profesor. Kan kemarinnya dia bikin isi acara itu. Nah, itu satu. Tapi yang kedua kan memang namanya presiden baru, tentu kita akan ada harapan baru. Dan saya yakin mungkin ya berbaik sangka kita ke Pak Prabowo bahwa dia untuk di awal ini akan sangat komit, karena pasti dia kan bangun citra juga Pak. Betul. Karakter pemerintahan itu Pak Marlis kalau dia baru memimpin itu tidak mungkin dia langsung bak-bibuk gitu kan. Pasti dia akan konsolidasi, lalu menyukai infrastruktur dan cari poin dulu untuk menarik simpati, karena kan dia sadar juga yang milih dia taruh 58%. Yang 42 ini kan tetap juga harus dijangkau gitu, untuk diakomodir, di approach gitu kan, sehingga ya isu-isu yang kemudian bisa menarik perhatian publik ya harus tetap menjadi sesuatu. Tapi kira-kira statement itu berpengaruh besar nggak kepada kalau saya level bawah ya? Sampai sekarang masih statement politik Pak. Masih statement. Ya, jadi berarti masih omon-omon ya? Ya masih omon-omon. Ya, masih omon-omon. Kenapa? Karena kan belum ada langkah konkretnya yang ke bawah yang kita lihat misalnya. Iya betul. Kejaksaan masih bekerja seperti biasa. Ya. Seperti air mengalir. Polisi juga kerja seperti biasa. Atau bahkan misalnya begitu ada, misalnya begini Pak, kalau beliau komit seperti itu, mestinya beliau address ya beberapa kasus misalnya. Kan dia bisa tinggal sampaikan, tolong kasus ini diperhatikan. Ada atensinya. Misalnya kayak kasus yang timah, kan nggak ada juga omongan konkret dari beliau. Nggak. Saya komit untuk timah itu, tolong misalnya begitu. Iya, betul. Itu. Jadi kenapa? Karena kan pasti di meja presiden atau di kejaksaan itu kan banyak sekali kasus-kasus yang, pasti kalau dia punya komitmen untuk memperkuat itu, misalnya KPK misalnya, ya dorong dong KPK. Ini bukan intervensi ya Pak, tapi bagaimana menjaga komitmen itu. Nah, kadang-kadang kan disalah artikan. Nah itu dia Pak Charles. Oh ini intervensi. Ya. Bukan. Begitu kasus ini sudah masuk ke penyelidikan, betul. pastikan untuk selesaikan gitu. Begitu dia kasih sinyal. Jadi dorongan moral ini kuat, penting gitu. juga untuk aparat keamanan. Ya sama kayak DPR Pak. Sekarang beberapa kasus yang viral kan sampai ke DPR Pak. Iya. Kasus terakhir kemarin kan tukang roti. Iya betul. Kasus kita yang di Selatan. Afif yang kemarin juga. Ya, betul. Nah kalau sebagai sebuah lembaga politik DPR melakukan itu kan, itu juga tidak dibaca sebagai intervensi. Yang penting adalah bagaimana ini kemudian dikawal oleh institusi politik. Betul. Begitupun presiden, kalau memang, saya sebenarnya waktu hari anti korupsi itu nunggu itu, apa sih kasus yang sebenarnya mau dijadikan semacam trigger oleh Pak Prabowo misalnya. Ternyata tidak ada. Nah, misalnya kemarin pesan waktu pelantikan kan mestinya harus ada pesan juga. Ya, tapi ada pesannya. Saya minta KPK yang sekarang
hajar yang merugikan keuangan negara. Iya, misalnya kasus BI, sebut dong. Iya. Itu kan menjadi. Ya. Kalau seorang presiden itu kan, Betul. kan harus konkret Pak. Ngomongnya jangan seperti zaman dulu juga ya, atur aja lah. Bahasa-bahasa begitu kan sulit. Seperti Pak Marita tadi, ini di bawah nih, kan bahasanya kan susah. Bahwa usus kasus korupsi ya, kita usut Pak, cuma yang mana? Ya. Oke, jadi memang kami dari BPI juga walaupun ini lokal ya, kita menemukan perilaku pejabat, perilaku ASN masih permisif ini dengan korupsi ini. Dan belum ada pengaruh apa-apa, mungkin juga mudah-mudahan didengar oleh Pak Prabowo. Ya. Jadi statement Pak Presiden ternyata belum ada ngaruh apa-apa. Belum. Jadi mungkin perlu seperti kata Pak Charles tadi, perlu hal yang lebih tegas ini. Tidak sekedar omong-omong. Nah, saya ingat Pak Maris. Lebih konkret contoh misalnya, zaman Pak Jokowi dulu ada yang jadi tagline beliau itu pungli. Ingat nggak Pak Maris? Sampai beliau bikin satgas. Ya, sabar pungli. Sabar pungli. Ya. Itu kan dikoordinasi oleh Pak Menko atau itu Pak Mahfud. Ya. Dan langsung turun ke bawah kan, langsung aja naik itu kasus. Ya. Sekarang mungkin tagline-nya judi online. Judi online. Tapi yang korupsi. Ya. Nah, kan itu yang ini. Termasuk juga mafia tanah. Pak Jokowi dulu waktu ngangkat Pak Hadi, nah, kan itu mafia tanah. Nah, sekarang gimana? Jadi harus ada kan tekanan-tekanan tertentu yang kemudian sehingga kemudian menjadi sesuatu yang dulu sempat juga di dana bos. Penyimpanan dana bos. Nah, yang begitu Pak. Jadi sebenarnya saya pikir kalau itu bisa, jadi targetnya itu ditentukan, yang betul-betul menyangkut khalayak ramai, kepentingan publik, sektor betul. pendidikan, kesehatan, yang lain-lain, pelayanan publik. Dulu ingat juga tuh pernah ada isu Pak, praktik di kesehatan. Yang gratifikasi obat-obatan. Kan itu. Betul. Zaman Pak SBY pernah juga dulu mafia hukum. Saya ingat tuh ada Prof. Denny Indrayana jadi wakilnya ada sama-sama. Nah, yang begitu-begitu loh Pak. Jadi itu kan mesti ada. Jadi ada task force-nya. Ada yang kemudian di force betul buat serius gitu. Nah, di Pak Prabowo kan belum kelihatan itu. Nah sekarang gini Pak Charles, ini kan kita lihat seperti tadi ya, masih dalam batas omon-omon ya, tapi mudah-mudahan tentu Pak Presiden punya target khusus ini. Dan kita harapkan kemarin Menteri Pertanian sudah ini nih, sudah ambil peran ini, memecat, memberhentikan dari mulai eselon 2 sampai ke bawahnya, satu rangkaian. Nah kita masih menunggu ini dari menteri-menteri yang lain, apa masih lihat-lihat dari jauh atau masih mencari-cari apa ini masalah gitu. Betul. Nah sekarang kita minta Pak Charles kira-kira apa strategi yang paling mungkin dilakukan? Katakanlah kita di daerah ini atau mungkin secara nasional untuk pemberantasan korupsi ini, Pak. Saya kutip pidatonya Pak Prabowo juga ya. Waktu di DPR itu kan dia bilang, beliau bilang kan, ikan itu busuk dari kepala. Iya, betul. Mesti bersihkan kepalanya dulu. Kalau beliau sebagai kepala negara, kalau dia punya komitmen itu kan tinggal lagi di bawah dia kepala-kepala kecil-kecil lagi. Mulai dari kepala daerah, termasuk kepala dinas. Iya, betul. Kepala dinas ya. Karena itu yang mengeksekusi kebijakan-kebijakan. Betul. Dan kan gini Pak, itu korupsi itu kan pasti perilaku yang berjamaah. Kalau sendiri-sendiri habis orang, tidak mungkin. Habis dia. Kalau dia sendiri habisi dia. Nggak bisa mansur ini. Nah, lalu misalnya juga di kepolisian misalnya, bagaimana kemudian juga praktik itu diberantas. Nah, kalau udah kepala-kepalanya, sepanjang kepalanya bisa komit, tidak minta setoran, kemudian tidak main proyek, pasti aman. Nah, di bawah ini kan dia tidak berani juga kalau di atas sudah ada. Jadi betul. Di atas murid kencing berdiri, guru kencing berdiri, pasti muridnya berlari. Berlari. Betul. Itu sederhana aja tuh. Makanya. Nah, bagaimana cara menjangkau kepala ini? Ini kan belum terdengar ini. Actionnya. Betul. Nah, kan ini ada momen juga nih Pak Marlis. Satu, kan kita akan pergantian kepala daerah nih. Ya. Nah, mungkin mulai lagi untuk menyeleksi dari awal lagi. Betul-betul orang-orang yang diduduk itu ya punya track record. Bapak yakin kira-kira? Saya yakin ada, Pak. Ada.
Itu keinginan. Dari 10 orang kira-kira berapa orang yang mungkin Untuk punya sumber. komitmen seperti itu? Pak Maris lebih tahu lah, DPRD. Saya agak ragu Pak. Kenapa? Karena biaya pilkada mereka terlalu besar. Gitu. Ya, saya tidak percaya juga itu, Pak. Apakah mereka ikhlas? Paling dari 10 orang hanya 1 mungkin. Saya tidak percaya ada. itu, Pak. Enggak mungkin pengabdian. Mana ada bahasa pengabdian untuk kepala Jadi daerah? kemarin saya ada diskusi juga tentang pilkada besar itu, Pak. Iya. Sebenarnya biaya pilkada besar itu kemana habisnya? Itu pertanyaannya harus kritis seperti itu. Kan? Iya. Yang membuat biaya besar itu sebenarnya mana sih uangnya itu? Kan ada 3 komponen, Pak. Tim sukses, Tim sukses, alat peraga, masyarakat, partai politik, mahar. Nah, dari 3 itu, Pak, mana yang bikin mahal? Masyarakat, Pak. Masyarakat itu segmented membaginya, Pak. Ya kan? Kalaupun dia mau menyasar masyarakat pasti ditentukan kan, pasti wilayah-wilayah yang dikit. Iya betul. Habis di tim sukses. Iya tim sukses. Pak Paris pasti punya pengalaman kan? Banyak sekali. Kan? Habis dia alat peraga, oke lah. Kalau terukur terukur tuh. Yang partai ini mahar. Jadi kalau dibagi 4 komponen itu saya masih berani bantah ini semuanya tidak ada yang ke masyarakat. Bahkan berulang-ulang saya sampaikan penelitian yang berada di tadi itu, Pak, kalau Pak Marlis belanja politiknya 1 miliar, yang sampai ke masyarakat berapa? 300, 200? Ya betul. Satu ini. Betul. Yang lain tertinggal di pos-pos yang tadi ya. Jangankan di dana politik, Pak. Kalau Pak Marlis makin tim sukses itu kalau PTH mil. Ya. Praktik memata itu pasti ada. Uang PT negara aja ini rata-rata tuh. Ya, betul. Bantuan negara atau bantuan sosial. Tiba di bawah kan dari Pak Prabowo program nasiwa makan gratis kok misalnya 15.000. 10.000. Sekarang 10.000. Kok tiba di bawah Indomie lagi gitu itu cuma kan uang panitia. Apalagi dana politik, Pak. Jadi saya memang termasuk yang kemudian tidak setuju mengatakan bahwa penyebab pilkada itu dana politik mahal itu karena masyarakat permisif dengan politik. Iya. Saya tidak yakin, Pak. Buktinya, nah ini bukti lagi, Pak. Banyak juga kok yang kemudian menyebar uang tidak terpilih kan. Oh iya, pasti. Nah, lalu apa iya efektif itu? Nah juga kan. Dan sekarang kan, saya yakin Pak Marlis punya pembelajaran juga nih, waktu nyalek. Kayaknya memang akan lebih suka datang langsung, nah Pak. Lah kurang percaya loh, bagi-bagi ke tim sukses itu, Pak. Pasti akan lebih suka datang langsung, ketemu masyarakat langsung macam. Dan masyarakat kita kemarin kan pilkada membuktikan, Pak, berapa banyak incumbent yang tumbang. Kurang apa mereka? Betul. Nah, itu makanya saya pikir kayak gitu. Makanya yang menyebabkan biaya politik mahal itu ya perilaku politik. Nah, balik ke kepala tadi nih, Pak. Dengan biaya yang sedemikian besar untuk jadi kepala daerah hari ini, mungkinkah kepala busuk ini dipelintir ya? Nah, mungkinkah dimulai dari kepala busuk? Saya agak khawatir nih, Pak. Ya. Charles. Saya gini, Pak. Pernah saya kritik dulu, Pak. Misal gini ya. Kita tahu lah, Pak, ya ada PL, Pak. Ya. Proyek-proyek yang penunjukan. Di bawah 200 juta. Nah. Saya sebut aja di Kota Padang. Ya. Dan memang di Kota Padang saya lakukan. Pembangunan trotoar di Kota Padang. Pak Marlis lihat itu. Itu berjarak sekitar mungkin 50 sampai 100 meter, Pak. Satu jalan tuh, Pak. Nah, saya sebut di tempat saya di Andale. Itu dari mulai Masjid Raya Andale sampai ke dekat masuk rumah saya itu, Pak. Nah, itu satu ruas. Satu blok. Blok. Nah, itu PL, saya yakin PL. Oh. Dari cara kerja saya yakin PL. Karena orang yang bekerja beda-beda ya. Nah. Kita lihat lagi pengerjaan yang di Simpang Aru. Ya. Kenapa saya yakin PL, Pak? Satu, dari ruasnya, saya hitung-hitung kayaknya cukup lah untuk PL 200 juta. Sampai ke situ, Pak, perhatikan ya. Iya. Di Simpang Aru, beda lagi tipenya, Pak. Nah, itu udah ketahuannya gitu. Itu pasti ini data PL. Iya. Terus bertemulah saya sama elit-elit salah satu elit partai. Saya bilang, saya tahu ya bahwa itu dikerjakan oleh lingkaran-lingkaran partai. Yang pernah berjasa lah. Ya, pernah berjasa. Tapi bisa nggak itu dikerjakan secara benar gitu kan? Ya kan, minimal sih. Kalaupun dikerjakan oleh rekanan yang berbeda, minimal standarnya sama lah.
Pak Marlis lihat itu. Saya perhatikan Pak. Sampai di beberapa titik itu di Simpang Aru arah ke Rumah Sakit Siti Hawa, Ya. di Ulak Karang, di depan Pangeran. Ya. Ya, itu kan ada pula orang bikin trotoar setumpuk siko segitu gitu. Itu saya lihat tuh. Kalau Pak ini masukkan tuh Pak Marlis bisa diinvestigasi itu Pak. Itu praktek PL. Saya pikir kemarin itu yang PL itu dana pokir. Nggak apa-apa, saya bilang silahkan. Tapi kan kasihlah standar yang sama. Pak Marlis kan lihat trotoar di Jakarta, senang betul kita lihat. Ya, betul. Trotoar di Jakarta itu walaupun dikerjakan oleh rekanan yang berbeda-beda, standarnya bisa sama. Ya. Masa ada yang basi, ada yang aluminium, ada yang tinggi, ada yang pakai iko, itu yang kemudian saya pikir kalau seandainya bisa diperlakukan sama, ya udah Anda ambil keuntungan silakan. Tapi hak publik juga jangan dikurangi. Jadi kita kembali Pak Charles. Tadi kita bicara tentang statement Pak Prabowo kalau ikan itu harus dibersihkan dari kepala. Yang kedua strategi apa? Nah, yang kedua penegakan hukum. Tak ada cerita. Bagi saya penegakan hukum karena bangsa kita hari ini menurut Pak Charles gimana? Masih lemah. Dan belum memberikan efek apa-apa. Baik dari kepolisian, kejaksaan maupun KPK. Betul. Oke. Penegakan hukum Pak. Jadi nggak usah jauh-jauh kita lihat di kasus Solo Selatan. Ya. Ujung-ujungnya praktek korupsi juga. Betul. Ya. Kenapa polisi bisa bunuh polisi? Tidak mungkin itu terjadi. Kalau tidak ada sesuatu di belakang itu kan ternyata ada praktek-praktek. Dan isu-isu itu kita dengar itu. Setorannya sampai sekian per bulan yang harus dicarikan dari mana. Bagian dari praktek-praktek korupsi juga. Betul. Nah, jangan sampai kemudian yang memang yang menyedihkan itu kadang-kadang sering kan kita itu dikritik nih Pak. Kita dorong, akhirnya yang terjadi aparat penegak hukum kita tebang pilih. Ada yang kemudian ternyata bukanlah pelaku sebenarnya. Sering juga kan kita dengar dikorbankan dan segala macam. Nah, gitu kan juga harus dilihat. Jadi kita susah kita untuk mohon maaf ya Pak Marlis, kadang-kadang kita bikin statement kan. Begitu statement kita keluar, si APH-nya saya dapat langsung informasi. Nah, kok masyarakat lah heboh Pak. Tidak mungkin Pak ada kami tahan. Jadi alat bola untuk dia ditahan, kadang minta negosiasi dan semacam. Ya. Dan yang bagi saya yang ketiga memang yang harus disentuh itu APH kita. Jadi penegakan hukum terhadap pelaku. Yang kedua kita penegakan hukum, yang ketiga APH-nya. Berarti orangnya ya. Kejaksaannya harus bersih, KPK-nya harus bersih, kepolisiannya harus bersih. Termasuk inspektorat. Inspektur ya. Ya, betul. Pak Marlis mungkin punya cerita lucu nih. Kebetulan di DPRD itu kan seringkali mereka kungker-kungker itu. Oh iya. Kerja kita kungker memang. Iya. Dan reses. Dan ini saya buka aja di sini. Ya. Kebetulan ada junior-junior yang kerja di BPK. Hampir tiap tahun pasti ada temuan, Pak. Pasti. Pasti ada temuan. Seluruh DPRD. Iya. Karena dia kan pasti BPK lah modus ya, dan itu seluruh Indonesia. Iya. Modusnya sama. Iya. Hotel, tiket pesawat. Iya. Ada yang supirnya berangkat, Pak. Iya. Dia tidak berangkat, supirnya berangkat. Iya. Untuk dapat uang apanya lebih. Nah, lucunya apa statement mereka? Tapi saya miris sebenarnya. Jadi di kalangan DPRD itu seperti temuan BPK itu kayak pinjaman tak berbunga aja. Nah, itu dia Pak. Pak Marlis tahu kan? Dan kita sudah buka di sini nih. Apa pinjaman tak berbunga katanya? Ya kalau ketahuan pulangkan. Ya pulangkan. Karena kalau tidak kan alhamdulillah. Nah, kalau tidak lewat. Iya. Ada waktu 60 hari. Iya, betul. Dan itu kan tidak memberikan efek jera apa-apa. Ya. Nah, beberapa itu saya pikir makanya kemudian ya BPK-nya juga tegas juga dalam memberikan audit. Karena kan mohon maaf juga kan BPK kadang-kadang juga auditnya kan suka dikondisikan. Nah, kita lihat dan sampel di BPK RI pun kan WTP itu Ahmad Kosasi. Ya, ternyata ada pulusnya. WTP pun berbayar kan. Iya, betul. Nah, itu yang saya pikir juga. Makanya Presiden harus memimpin ini langsung. Karena 3 institusi itu Pak, di luar BPK ya, termasuk BPKP. KPK kan sudah berada di ranah kekuasaannya Presiden. Kejaksaan juga, kepolisian juga. Kurang apa lagi Presiden kalau kemudian tidak bisa juga bekerja untuk itu. Tapi kembali ke BPK tadi Pak Charles, kita sekarang lebih concern memang komunikasi dengan BPK. Ya. Jadi LHP BPK itu diberikan ke BPI semuanya. Nah, yang menjadi bacaan kami, sedemikian baca temuan di dalam LHP BPK itu tidak ada yang ditindaklanjuti dan sangat sedikit sekali yang bermuara kepada
proses hukum. Ya. Padahal ini jelas-jelas sudah tidak dibayar 60 hari, sudah unsur pidananya ada tapi hilang. Betul. Nah, ini siapa yang mengawasi ini, Pak Ferry? Kalau Pak Charles. saya pikir ini kita masyarakat lagi, Pak. Ya. Nah, yang keempat bagaimana masyarakat kita. Oh, masyarakat, oke. Jadi Peran termasuklah BPI seperti kami ini ya. betul. Nah. Kita sinergi, Pak. Jadi kalangan civil society dan segala macam. Nah, saya termasuk agak senang di Sumbar, Pak. Masyarakat kita itu Agak kritis. Oke. Ya. Jadi kalau kecil orang tuh di Sumbar kok ala korupsinya sekete, Ya. masyarakatnya ribut. Ya, betul, Itu betul, syukur kita. Jadi banyak memang kemudian saya kan kadang-kadang ada pertemuan-pertemuan di KPK itu, Pak, beberapa waktu lalu itu. Ya kalau untuk kasus kita Sumbar kan tidak besar-besar juga, Pak, dari segi jumlah ya. Terakhir itu kan setahu saya yang COVID, nah, terus tol pun juga tidak terlalu besar jumlahnya. Ada juga yang rumah sakit kemarin pengadaan alat rumah sakit yang di Bukit Tinggi atau Pariaman tuh ya, di Pasaman ya, itu ada beberapa. Termasuk tempat saya juga di Unan misalnya, itu kan bendahara aja. Jadi tidak terlalu besar-besar juga dari segi angka dibanding daerah lain. Tapi memang kemudian kita beruntung masyarakat kita ya seperti Pak Marlis dan tim ya di BPI. Termasuk media. Iya media, nah, termasuk Ya, media itu. ya, ya. Jadi media kita juga termasuk yang lumayan berani juga. Dan beberapa kali, mohon maaf nih Pemda coba untuk meredam ya, nggak kasih iklan dan segala macam. Itu kan tidak pariwara. ya tidak mempan, tidak mempan tuh. Nah saya pikir itu kontrol itu yang penting juga dari Ya, kita semua. jadi masyarakat ya. Masyarakat terus berani. Oke. Ke Ombudsman juga melapor Ya, berani betul, dan macam. Apalagi nah ini yang sekarang Gen Z nih, nah itu penting juga nih. Kita juga edukasi dari teman-teman. Mereka cukup main jari aja. Viral-viralkan, Iya. polisi nilang sembarangan, Ya, macam. betul. Saya pikir itu juga bagian. Jadi kontrol mendorong sosial. keberanian masyarakat. Iya. Dan kadang-kadang memang satu sisi memang ini punya resiko, Pak. Ya kasar kita ngomong kan, siapa sih mau repot-repot dengan penegakan hukum ini, Pak? Dipanggil-panggil, bagi keterangan segala macam, merepotkan bagi masyarakat. Tapi ya mungkin dengan segala perannya itu, ya harusnya kan aparat penegak hukum kita juga dorong mereka gitu. Jadi kalau kita bicara Sumbar misalnya, saya lebih memang berharap ke kejaksaan dan kepolisian. Ya. Karena kalau KPK kan jauh lah ya. Kita pun di Sumbar KPK baru 2 kasus, salah Pak ya. Satu yang Solo Selatan dan Pak Suprapto yang dulu PU ya. Iya. Itu. Setelah itu kan tidak ada lagi. Iya. Ya, karena memang tidak terlalu jadi perhatian. Makanya kemudian korupsi-korupsi di kejaksaan, kepolisian yang kemudian. Nah, tapi saya kadang-kadang kan beberapa yang di kepolisian juga dilipat aja dalam keadaan itu juga. Tapi kita melihat hari ini setelah kami BPI berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan, sepertinya teman-teman itu juga sangat berkeinginan untuk berubah. Betul. Dan apa yang kami laporkan itu ditanggapi sangat cepat gitu. Jadi kami juga apresiasi kepada polisi dan kepada kejaksaan. Dan besok kita juga dipanggil nih memberikan keterangan atas laporan kami. Kami berpikir kemarin enggak jalan ini. Rencana kita mau laporkan ke Jambuas, tapi udah dipanggil. Artinya respon kejaksaan dengan Ibu Kejati yang baru juga bagus ya. Jadi tentu ini kita dorong ya. Memang kan Pak, saya yakin di internal itu di kepolisian kejaksaan itu kan juga ada dinamika. Cara tarik menarik juga. Ada yang ingin merubah, ada yang ingin tetap. Dan generasi itu kan sama-sama eksis di dua lembaga itu. Makanya kemudian memang mungkin terkesan pelan, tapi pasti ada progres yang dilakukan. Misalnya di kepolisian itu kalau tidak salah saya kan begitu dia sudah naik ke tahap lead atau dik itu kan tidak mudah juga untuk nutupnya untuk menjadi SP3 seperti kemarin. Yang kasus dulu aja di SP3 langsung dipanggil Mabes mereka. Iya, betul. Dan sekarang orang sangat berani. Iya, berani. Kalau SP3 dilaporkan lagi. Gitu. Jadi polisi pun kadang-kadang berpikir untuk melakukan itu sekarang. Ya tinggal masyarakat seberapa berani untuk melaporkan hal-hal yang dicurigai, yang ditemukan di sekelilingnya. Nah, sekarang Pak Charles, kita kan sudah bicara tadi strategi ada menurut Pak Charles tadi ada 5 ya? 4 ya, dari kepalanya, kemudian penegakan hukum, aparat APH-nya, kemudian masyarakatnya. Masyarakat juga lebih peduli. Atau masih ada yang lain? Saya pikir itu dulu Pak. Kalau banyak-banyak mana enggak lo tentu yang kira-kira jenuh kali.
Nah, ada mungkin Pak yang di luar masyarakat ini ada komunitas-komunitas pemerhati Ya, dan termasuk media. ya. Nah, mungkin ini kan semakin melemah hari ini. Oh, betul, betul. Nah, kalau dulu ada ICW, Ya, ada macam-macam ya. Ya. Dan sekarang kan sudah kurang kelihatan nih Pak. Betul. Nah, di Sumatera Barat alhamdulillah kami BPI masih cukup kuat Ya, ini. ya. Walaupun mau jujur Pak Peri, sebenarnya nggak enak ini menjalankan ini. Kenapa? Karena pasti kita dibenci orang. Ya. Pasti kita tidak disenangi orang ya. Tapi kita berlawanan dengan perasaan, dengan keluarga, dan semua orang melarang mangalo itu di kerajaan. Tetapi saya berpikir kalau ini saya kerjakan, setidak-tidaknya saya berbuat baik untuk orang lain. Contoh yang kami lakukan kemarin, mohon maaf nih Pak Charles, kita mengungkap ada laporan masyarakat tentang pungli di BPN. Dan itu kan semua orang udah tahu semua, tapi tidak pernah diseriuskan. Nah, begitu kita seriuskan, orang baru mengucap terima kasih luar biasa BPI, alhamdulillah, terus Pak. Tapi kan mereka hanya sekedar itu. Tapi begitu kita minta untuk tampil di podcast seperti ini, mereka nggak mau. Jadi ini gimana kira-kira strategi ini Pak? Nah, itu kan membangun kesadaran masyarakat ya. Komunitas lah. Jadi bagaimana dia punya komunitas-komunitas kritis itu, terutama misalnya anak-anak muda. Nah, sebenarnya kalau kita mau lihat lagi di kawan-kawan mahasiswa misalnya kan juga ada. Tapi saya juga merasakan itu. Untuk di kampus saya aja misalnya, ya tingkat kritis mereka terhadap persoalan-persoalan kampus aja udah berkurang. Nah, itu contoh misalnya. Jadi memang juga kadang-kadang di kampus juga kan ya dengan segala problem birokrasinya lah. Nah, memang ada psikologi kita itu Pak, kalau masyarakat kita itu tidak mau repot Pak. Nah, jadi itu susah sekali. Betul. Makanya apa yang Pak Maris lakukan dan teman-teman di BPI, kalau ada mau cari karajo gitu. Kojodak-kojo kan. Tapi kan itu tetap harus dilakukan. Nah, saya meyakini Pak, sekecil apapun komunitas yang terlibat, itu gaungnya tetap akan besar. Ya, kenapa? Karena kan yang disuarakan itu kan kepentingan orang banyak. Iya, betul. Ya, jadi kita tidak tahu nih atas kerja kita yang mana, kemudian aparat penegak hukum kita itu bekerja untuk mengungkap. Kita tidak tahu kan. Jadi kalau melapor, mungkin dari 10 laporan kita ya, agak cie yang tidak akan dilanjuti ya. Kan lumayan daripada tidak sama sekali. Nah, termasuk yang tadi pengalaman misalnya BPN Pak. Aku kan pernah pengalaman itu tapi dulu, dan selevel kita saja Pak, ngurusin lah saja. Kadang-kadang menemukan hal seperti itu kan untuk melapor tuh maleh ya. Kecuali memang kemudian ya paling-paling kita kalau punya koneksi ke atasannya kita lapor langsung lah. Nah, saya contoh dulu, saya pernah laporkan ini Pak, pungli di bandara. Pak Malis kan tahu kan kita di bandara tuh kalau kita naik taksi itu ada uang tambahan. Iya, betul. Uang tambahan. Saya lapor ombudsman waktu itu. Saya waktu itu lapor ombudsman, dan waktu itu dia kasih kuitansi apa Pak? Nota yang dijual di pasar itu Pak. Nggak ada apa-apa. Dibilangnya nambah kita 10.000, parkir 4.000 waktu itu. Nah, sekarang kan sudah kalau di bandara sekarang 25.000. Di Jakarta. Nah, saya bilang orang yang naik taksi ini pasti sedikit banyaknya dia punya uang lah. Bukan dia nggak mau bayar. Tapi yang penting itu ini uang untuk apa? Ya itu. Kok nggak ada kwitansi semua. Bahkan saya usulkan waktu itu Pak, kenapa tidak dibuat kayak di Jakarta sekalian? Kalau kita naik Bluebird di Jakarta itu saya sebut merek aja lah. Karena kebetulan di Padang ini kan tinggal Bluebird aja taksi. Iya. Kan itu kan langsung ada Pak. Kwitansi cas bandaranya sekian. Di luar tolnya sekian, parkir sekian, jelas. Bayar aja kita kan. Tapi ini kok dibikin kayak gini saya bilang. Nggak bisa dibuat kayak itu. Tetap akan kita bayar juga. Tapi kan supaya ini pertanggungjawaban yang jelas dan juga orang juga ngasih kan jelas dan merasa tidak dipungli. Itu yang terpenting. Nyawa kalau diminta, kalau merasa tidak penting itu besarnya berapa, tapi ketika tidak jelas tuh merasa dipungli ini kan kayak bodoh sekali kita. Merasa diperas kita. Merasa diperas walaupun cuma 5.000, 10.000, tapi kok bodoh sekali rasanya gitu. Sama kayak orang belanja di Apilawi, turis-turis wisatawan Pak. Membayar mahal tuh namanya, kok jauh-jauh datang liburan. Cuma kan merasa membayar lebih dari yang sebenarnya. Tidak semestinya. Tidak suka dia. Tapi kalau kita kelihatan harganya sekian, tidak apa-apa dibayarnya. Nah, itu yang kemudian saya katakan waktu itu.
Tapi tidak ada follow up juga sampai sekarang. Terakhir saya naik bandara, naik taksi, tetap aja begitu Pak. Ini sekali juga pesan saya nih ya, buat pengelola bandara, ya bikinlah pungutan yang resmi seperti yang ada di Jakarta. Itu jelas. Kalau sekarang enggak. Begitu kita naik taksi, apa Pak, cas 16.000 tak salah ini. Tanpa ada tanda terima apa-apa itu. Untuk siapa ini uangnya? Siapa? Nah, betul Pak. Kalaupun dikatakan untuk bina lingkungan masyarakat, tidak apa-apa, silakan aja. Kan pasti ada porsinya. Dan itu dilakukan ya betul-betul ya untuk bina lingkungan. Ya, betul. Tidak sekedar pungutan yang tidak jelas, yang pertanggungjawabannya juga hanya untuk apa? Kan kalau dia jelas itu kan orang kita bina kan juga bisa kita minta pertanggungjawabannya. Kamu kita kasih uang sekian, apa hasilnya? Kalau hanya sekedar untuk dalam tanda petik ya uang takut saja kan tidak bagus juga. Masyarakat kita pun tambah bodoh jadinya kan. Mereka tidak ada juga pemberdayaan di situ Pak. Saya sepakat itu oke itu uang bina lingkungan, tapi ya diberdayakan juga mereka pun sekedar hanya dikasih uang. Bina lingkungan atau bina perorangan atau bina kelompok. Saya pikir bina kelompok Pak. Pak Charles, kami dalam perjalanan 4 bulan terakhir luar biasa. Jadi BP ini sudah seperti tong sampah ya. Jadi semua orang melapor. Macam-macam yang dilaporkan, mulai dari komite sekolah, dana BOS. Saya punya pengalaman juga tuh Pak. Dulu zaman waktu saya masih di Badan Anti Korupsi Bako sama Bang Ardian dulu. Miko Kamal. Bang Miko macam itu. Saya ribut-ribut Mas. Nah ini dana komite ini dan dana BOS ya. Dana komite ini, dana komite. Kadang-kadang sudah jelas-jelas itu sukarela, kan? Tapi sukarela kesan dipaksakan. Ya. Tuh. Yang kedua, tidak jelas Pak peruntukannya. Iya. Tidak jelas peruntukannya. Iya. Dan transparansinya untuk apa? Beberapa sekolah itu mungkin ada yang baik. Hampir seluruh sekolah. Tapi temuan saya waktu itu Pak. Sampai saya waktu itu mantau ini juga Pak. Pengadaan baju sekolah. Ya. Sampai saya hitung waktu itu Pak. Jadi waktu itu zaman itu baju sekolah itu sekitar 750.000 lah berapa setel. Berapa setel ya? Saya kali jumlah siswa SMA, dapat saya angka 2 miliar gitu. Bisnis baju satu sekolah. Sekota Padang. Sekota Padang. Ya. Waktu itu hanya SMA yang di Kota Padang. SMA Kota Padang. Saya hitung waktu itu. Terus saya bilang kalau udah begini bisnis ini, kenapa tidak dibawa ke APBD aja sekalian? Jadi kan itu retribusi gitu kan, tarik ke APBD. Kalau memang itu, dan itu memang udah diolah sedemikian rupa, Pun kalau sekarang misalnya, silakan orang tua beli sendiri, tokonya ditentukan. Nah, ini toko. Pakai kertas kecil itu. Ini tokonya. Tidak bisa kita cari toko. Dan hanya dia yang memasuk itu. Ya betul Pak. Jadi kami dari BPI memang serius itu Pak Charles. Kami membuat sebuah gerakan yang kita launching kemarin waktu hari anti korupsi sedunia tanggal 9 Desember. Namanya adalah Gerakan Berantas Pungli dan Korupsi di Sekolah. Dan kita pasang spanduk di halaman-halaman sekolah mereka, di pagar-pagar mereka. Dan kita. Saya udah berapa kali lapor ombudsman tuh Pak Marlis. Nggak mangkus ya? Angkat tangan. Tiap tahun ombudsman bikin pemantauan. Betul. Termasuk ini Pak Marlis yang kelas-kelas tambahan ya, betul. Ada itu. Jadi diterima 10 kelas, tiba-tiba nanti ada 2 kelas lagi nyusul. Nah, duitnya 10 juta per anak dan segala macam. Ya betul Pak. Saya terima kasih betul kalau Pak Marlis dan tim BPI fokus di situ. Jadi yang penting itu kan begini Pak, ketika kita menyuarakan itu setidaknya para pelaku itu. Ya setidak-tidak ada kegamangan. Ngerem-ngerem lah dia, enggak sepulgar yang sekarang. Dan memang kita hajar semua Pak. Jadi setiap laporan itu kita tindak lanjuti, minimal pemberitaan. Kenapa pemberitaan? Supaya mereka malu. Karena hukum kadang-kadang tidak bisa menjangkau ke situ. Nah mungkin rasa malu ini yang harus kita kejar dulu pihak-pihak yang terkait. Karena kalau berharap hukum saja kan kadang nggak mungkin. Minimal dia setidak-tidaknya kan dia malu juga sekolahnya tersebut. Saya pernah mengalami itu Pak. Saya alami waktu itu saya mantau itu. Sampai saya pergi ke DPRD hearing saya di situ. Sampai dengan pendapat. Nah yang lucunya ini Pak, ada perlakuan rasis juga saya dapat. Saya cerita Pak. Begitu saya presentasi waktu itu, salah satu anggota DPD nanya, ini Pak Charles ini orang awak kok. Langsung. Langsung saya hajar langsung. DPRD provinsi atau kota? Kota. Mohon maaf Pak, saya bilang, mau saya orang Minang atau bukan, itu tidak urusan Bapak. Saya warga Kota Padang. Nah, tidak perlu Bapak nanyakan seperti itu. Salah satu kepala sekolah nanya Pak. Jadi dia ingin mengecek seolah-olah
kok mengalu orang Batak kok. Ya, betul. Urus betul, Sumatera betul. Sumatera Barat, mikir Ya, orang ya, Batak. ya. Kan gitu. Mohon maaf lu saya sebut ras ya karena waktu itu yang terjadi. Jadi tidak boleh dibicarakan Tidak boleh itu. oleh orang luar. Bahkan ada orang. Ya. Tidak perlu itu Pak, saya bilang. Padahal ini adalah isu-isu universal. Apa yang saya sampaikan ini tolong diapain, saya bilang. Itu tuh Pak, dia minta maaf dia. Dan perlu Bapak tahu saya orang Minang asli, saya bilang. Nah, baru dia. Dan kami mungkin pada forum ini juga perlu supporting dari Ya insya Allah Pak. Pak Charles dan kawan-kawan di akademisi agar kami tetap konsisten. Karena kenapa? Pendidikan ini menurut kami paling penting. Ya, pendidikan. Bahwa kesehatan. ada korupsi itu di sektor misalnya pengadaan barang dan jasa, dana pokir, perjalanan dinas, tetapi kami memang mengkonsentrasikan pendidikan ini. Yang Pak, yang menyentuh kebutuhan, kalau pokir apa itu mainan orang hati. Ya. Kok masalah penghutang Ini masalah orang tua yang tidak mampu tapi terpaksa harus bayar. Yang rapornya ditahan. Yang paling tidak enak itu saya Pak Charles, saya menjadi ketua umum alumni UNP dan kepala sekolah guru-guru ini umumnya adalah alumni UNP. Jadi mereka bilang sama saya, ini Pak abang kita ini justru dia pula yang menghajar kita. Ya, tapi saya harus tutup telinga di situ. Gak apa-apa, saya dipanggil kemarin ke kampus oleh teman-teman dan mendiskusikan itu. Ya, saya tetap katakan, yang harus berobat itu kalian. Betul. Kalau kalian tidak berobat, tetap kami akan kejar. Apakah itu akan bermuara kepada aparat hukum atau tidak? Tapi setidak-tidaknya kami akan buat kalian malu dulu. Itu yang pertama. Ya. Yang terakhir Pak Charles, mungkin ada harapan atau mungkin masukan kepada BPI Sumatera Barat Pak Charles? Pertama saya apresiasi ya BPI ya Pak, karena isu pergerakan anti korupsi kita bisa hidup lagi lah. Karena dulu tuh Sumbar kan jadi salah satu kiblat juga Pak. Betul. Mungkin Pak Mades ingat dulu. Ya, sebelum PP 10, 110. Korupsi berjamaah. Ya, betul. Dan kemudian juga Itu Pak Charles juga ikut ya? Ikut. Termasuk Prof. Saldi. Dan kemudian juga kita juga jadi salah satu leading untuk isu-isu pemberantasan korupsi dan karena komunitas. Makanya kemudian saya pikir khusus untuk internal sendiri kebutuhan kita di masyarakat Sumbar lah ya, isu-isu yang menyentuh langsung lah Pak. Isu tentang pendidikan, bagaimana sulitnya orang dapat layanan kesehatan, obat dan segala macam, termasuk yang masalah sekolah. Ini sekolah ini yang hari ini kan kita juga harus yakini bahwa ya masyarakat kita kan butuh sekolah nih Pak. Ya, tapi anggaran pendidikan sekian besar itu, tapi kok beban orang tua juga berkurang. Kan ini yang jadi miris kita. Bagaimana kemudian pemerintah komitmen 20%, tapi pemerintah di sektor masyarakat tetap ada beban-beban yang harus mereka bayar. Dan saya pikir ini kalau itu bisa menyentuh langsung Pak di isu pendidikan ini, dan dampaknya luar biasa. Bahwa yang lain-lain kita support lah aparat penegak hukum kerja di pengadaan, karena kan yang berikutnya itu kan di pengadaan barang jasa. Saya pikir itu ya tetap kita kawal di level tapi yang di level bawah itu memang yang apa kata orang itu ya kebutuhan dasar masyarakat. Kalau itu bisa kita perbaiki Pak, saya pikir kita tidak akan ribut lagi setiap penerimaan. Kan kemarin itu penerimaan yang bikin ribut itu kan itu Pak. Saya jujur, ini saya cerita juga Pak. Anak saya itu kan masuk zona, tempat saya itu kan di Andale. Kena zonasi. Zona apa ini Pak? Black zone. Nggak jelas semua jauh. Kalau tadi Andale kan semua jauh. SMA 4 jauh, SMA 3 jauh, SMA 10 jauh. Saya dengan praduga normal saja Pak. Daftarlah anak saya. Terus dibilang jarak 2 kilo katanya. 2 kilo kan dekat Pak. Begitu keluar pengumuman saya lihat berapa jarak rumah orang. 100 meter, 50 meter. Yang diterima dengan jarak itu sekitar 150-an orang. Terus saya berpikir, dalam satu penerimaan, bisa orang 150-an orang diterima dalam zona yang kurang dari 1 kilo. Berapa banyak pertumbuhan penduduk pada tahun itu. Yang kawin pada usia yang sama. Dan itu kan modus. Betul. Modus. Mereka pindah kakak dan segala macam. Nah itu juga bagian. Yang kemudian akhirnya kan sampai orang ngukur rumahnya tuh, padahal dia dekat di situ dan segala macam. Betul. Miris saya Pak, gila. Akhirnya saya, waktu awalnya santai-santai aja Pak, daftar kan yang 2 kilo. Ternyata orang 1 kilo di bawah itu, dan itu diterima sekitar 150-an orang. Dan dinas pendidikan tutup mata, betul. Dinas kependudukan, pastinya kan udah ketahuan itu, dan saya lapor juga ke ombudsman waktu itu.
Saya laporkan ini. Perpindahan kakak itu jamak terjadi. Iya. Kalau ketika Titip-titip itu dan ya, segala macam. ya. Mestinya kan itu udah ada, bahkan ada yang sudah memperjualbelikan loh. Ya, betul. Yang warga di situ, ya yang sudah mulai bayar sekian macam pindah. Setelah dia pindah situ, dia pindah lagi. Ya. Balik lagi ke keluarga intinya. Makanya kami juga dari BPI akan tetap concern dan fokus masalah pendidikan target utama kita. Infrastruktur satu lagi Pak. Nah, infrastruktur jelas itu adalah yang Kan sudah itu biasa ya. nampak kalau kita jalan. Itu sudah biasa. Dan itu masyarakat pun akan bisa, wartawan-wartawan pun. Viral-viral kan. Sekarang masyarakat sudah bisa menjadi jurnalis sendiri. Betul. Dan terakhir kita juga mendapatkan tambah informasi, tadi kita juga sudah membentuk tim investigasi. Gak apa-apa, pada sore hari ini kita sampaikan kepada publik. Kita juga akan melakukan penelitian investigasi KPNL, lelang barang-barang aset-aset. Kemudian ada di PTSP, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kemudian jadi satu pintu itu ternyata enggak Pak? Semua pintu? Semua pintu, iya banyak pintu di situ. Ada juga pintu WC bisa masuk di situ. Dan kemudian juga Dukcapil, Pak. Dukcapil Padang. Nah, kita akan melakukan investigasi. Dan terakhir nih, Pak Charles tadi datang, saya masih udah mau telepon, dari KSOP Teluk Bayur. Ternyata di situ terjadi juga permainan pungli yang sangat luar biasa dalam rangka pengeluaran izin untuk kapal-kapal nelayan ini. Nah, kita baru dengar ini. Kita sedang melakukan pendataan itu dan kita akan investigasi ke situ dan kita buka nih. Jadi sudah begitu banyak masyarakat, sejauh kami mampu kami akan jalankan tugas ini. Dan kami mohon supporting Pak Charles dari teman-teman akademisi, dan kami juga berkomitmen tahun 2025 kami masuk kampus. Kami ingin berpartisipasi juga memberikan pendidikan anti korupsi di kampus-kampus baik swasta maupun negeri di Sumatera Barat. Mungkin kerjasama dengan KPK Pak, karena dia ada penyuluh Pak. KPK kan ada lembaga pelatihan penyuluh anti korupsi dia. Betul, kami akan mendaftarkan diri dari pengurus kita untuk menjadi orang-orang yang bisa kita tempatkan di kampus. Dan malah kita juga di Provinsi Sumatera Barat sudah mengirimkan 4 calon tenaga ahli di DPRD. Apakah mereka akan terima atau tidak? Dan itu bukan orang sembarangan, termasuk bekas dekannya Pak Charles, Pak Busra. Pak Yuspar, Amiruddin, mantan jaksa. Ya, mantan jaksa. Jadi orang-orang yang kapabilitasnya cukup untuk itu. Dan mudah-mudahan bisa dipertimbangkan oleh teman-teman. Jadi kita mulai masuk ke situ, dan kita kepala daerah yang nanti baru dilantik, kita juga akan undang ke sini. Kita akan membuat semacam komitmen dan kerjasama. Mudah-mudahan BPI bisa diikutkan dalam pengawalan seluruh kegiatan pemerintahan di daerah. Termasuk juga dana BOS, dana desa yang harus kita kawal bersama-sama. Masih ada tambahan Pak Charles? Cukup. Terima kasih Pak Charles. Demikian kira-kira bincang-bincang santai kami dengan Pak Charles Simabura pada sore hari ini. Banyak hal yang sudah kita diskusikan, tapi tentu diskusi ini akan belum menyelesaikan masalah. Karena persoalan korupsi bukan segampang kita mendiskusikan, tapi diperlukan tindakan nyata baik oleh Presiden, Kepala Daerah, aparat hukum maupun kita sebagai masyarakat. Dan kami mohon doa dari seluruh masyarakat di Sumatera Barat dan Indonesia. Mudah-mudahan kami dari BPI, KPNP, ARI Sumatera Barat dan kawan-kawan KBPI seluruh Indonesia mempunyai komitmen dan energi yang cukup untuk terlibat membantu Pak Prabowo Subianto. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada episode berikutnya.